kegiatan posting ini dilakukan setelah kita mencatat semua transaksi ke dalam jurnal umum, karena dalam posting ke buku besar catatan yang dari jurnal umum menjadi dasar kita untuk menyalin ke buku besar. Oke, kalau misalnya untuk pengertian, definisi dan segala macamnya bisa kalian baca sendiri di materi yang akan saya bagikan nanti. Lalu nanti pada saat kita mencatat di buku atau menyalin dari jurnal umum ke buku besar, tabel yang kita gunakan ini bentuknya adalah tabel 4 kolom. Kenapa 4 kolom? Karena terdapat 4 kolom debit kredit, artinya ada 2 kolom untuk debit dan 2 kolom untuk kredit, dimana debit kredit yang keduanya itu untuk menunjukkan saldo apakah nanti dia di posisi debit atau ada di posisi kredit. Nah, gunanya nanti di sini adalah hasil dari posting di buku besar ini adalah neraca saldo. Neraca saldo artinya adalah posisi nominal dari setiap akun apakah berada di posisi normalnya atau tidak. Nah, yang disebut dengan posisi normalnya atau tidak itu adalah posisi suatu ketetapan dari dalam suatu ilmu akuntansi. Jadi kalau lebih gampangnya, saldo normal itu adalah posisi tak bertambahnya dari setiap akun. Misalnya akun-akun aktiva itu kalau dia bertambah kan posisinya di debit, maka saldo normalnya pun harus di debit. Seperti kas itu saldo normalnya harus di debit. Kalau di kewajiban atau utang dan modal bertambah, posisinya itu ada di kredit, maka saldo normalnya juga akan di kredit. Untuk pendapatan, saldo normalnya adalah di kredit. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bertambah, posisinya ada di kredit juga dengan beban dan drive. Nah, kenapa harus di posisi normal? Karena kalau di posisi normal artinya transaksi atau keuangan perusahaan kita wajar. Oke, wajar. Tidak ada yang aneh atau tidak ada yang di luar dari yang hal wajarnya. Nah, kalau misalnya contohnya kas itu berada di akhir nanti, di terakhir sekali transaksi kita disalin, ternyata posisi saldonya ada di kredit, artinya apa? Wah, ini berarti tidak normal, bisa menunjukkan keuangan perusahaan kita lagi tidak dalam keadaan yang sehat. Tapi kalau pas di posisi kredit, artinya kita punya kas negatif. Nah, inilah, atau makanya bisa itu kalau misalnya catatannya kalau kita catat secara benar, tapi kalau misalnya kita cek lagi mungkin ada kesalahan yang dalam perhitungan. Nah, ini harus dicek ulang. Jadi kalau misalnya ada posisi yang tidak normal atau tidak sewajarnya, maka harus dicek kembali. Kalau misalnya emang benar catatannya itu sudah sesuai, maka ada yang tidak wajar atau bisa menunjukkan ke posisi keuangan kita dalam keadaan yang tidak sehat. Oke. Nah, kembali lagi di sini dibentuk akun, jadi hampir sama seperti di jurnal umum. Hanya nanti kita akan membuat tabel per akun yang muncul dalam jurnal umum. Jadi di sini nanti ada nama akunnya, kas, lalu ada nomor akunnya satu-satu misalnya nanti. Lalu di sini ada tanggal seperti biasa, ada keterangan dan ada referensi. Nah, referensi ini berbeda dengan referensi di jurnal umum. Kalau referensi di sini menunjukkan bahwa kegiatan atau transaksi ini berasal dari jurnal umum halaman berapa. Jadi bisa jadi saya pernah minggu lalu sebutkan, jurnal umum dalam catatannya bisa berhalaman-halaman, sehingga pada saat kita akan memposting ke buku besar, referensi ini akan menunjukkan dia di halaman berapa. Jadi kalau misalnya JU1 berarti jurnal umum halaman pertama. Lalu posisi yang di sini, debit kredit yang pertama, ini menunjukkan posisi yang sesuai yang ada di jurnal umum. Jadi kalau misalnya setoran awal itu adanya di debit, maka kita catat di debit. Tidak perlu kita pusingkan apakah itu di kredit atau di debit. Nah, lalu nanti kita akan masukkan ke saldonya. Biasanya untuk transaksi yang pertama sekali dalam setiap akun sesuai. Jadi kalau misalnya di jurnal umum debit, maka disaldokan debit. Kalau misalnya di jurnal umum kredit, maka disaldonya kredit. Nah, yang akan terjadi sedikit
harus dipikirkan atau harus ada perhitungan itu apabila di transaksi selanjutnya, karena saldo ini kan menunjukkan posisi terakhir nominal kita atau keuangan dari setiap akunnya, sehingga akan ada akumulasi pertambahan atau penjumlahan ataupun pengurangan. Misalnya gini, ini kan debit, posisi saldo awalnya di debit, lalu ada transaksi berikutnya di kredit. Karena posisinya berbeda, maka dia dikurang. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya buat di sini pengakumulasian saldo di buku besar. Nah, kalau misal posisi saldo akhirnya itu ada di debit, lalu ada posisi transaksi JU berikutnya itu ada di debit, maka tandanya ditambah. Karena bertambah pasti positif kan hasilnya, maka tetap di debit. Lalu kalau misalnya ada posisi saldo akhirnya itu ada di debit, lalu ada posisi transaksi JU berikutnya itu ada di kredit, maka akumulasinya itu adalah dikurang. Nah, apabila pengurangan antara saldo dan JU-nya ini tadi nilainya positif, maka tetap di debit sesuai dengan posisi saldo akhir. Tapi kalau misalnya nilainya menjadi negatif, maka dia akan berseberangan ke kredit. Jadi kita letakkan di kredit berseberangan dengan saldo akhirnya ini. Nah, kebalikannya dalam misalnya ada saldo akhirnya itu ada di kredit, lalu ada posisi transaksi JU-nya itu ada di debit, maka tanda akumulasinya itu adalah berkurang. Nah, kalau misalnya pengurangnya ini tandanya positif, maka nilainya kita letakkan di posisi saldo kredit. Kalau misalnya dia nilainya menjadi negatif, maka kita letakkan di saldo debit berseberangan dengan si kredit. Tapi kalau misalnya posisi saldo akhirnya itu ada di kredit, maka posisi transaksi JU-nya juga ada di kredit, itu ditambah dan posisinya pasti di kredit karena sama-sama positif. Mungkin masih agak bingung, kita akan langsung saja ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya sama seperti tugas yang lalu, yang kalau masih ingat yang agrofest. Ini sudah saya buatkan jurnal umumnya. Ini jurnal umum yang kita pakai kemarin, di mana nih referensinya adalah nomor akun, dan di nomor akun ini saya masih pakai 1x, 1x atau 2x karena belum saya tentukan, jadi biarkan aja seperti itu. Nanti kalau misalnya di soal sudah ada ketentuan nomor akun dari setiap akun yang kita gunakan atau yang muncul. Nah, jadi ini halaman pertama saya buat, ini halaman pertama sampai transaksi tanggal 4. Lalu nanti ada halaman kedua, selanjutnya dari transaksi tanggal 10 sampai tanggal 20. Lalu ada transaksi halaman ketiga dari tanggal 31 sampai terakhir Kamis. Jadi ini nanti kita buat ada 3. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat atau melakukan posting ke buku besar. Yang pertama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Untuk tabelnya seperti ini. Oh ya, tabelnya ada satu lagi 3 kolom. Jadi kalau 3 kolom ini tidak ada debit kredit, jadi disatukan. Ini akan lebih sulit kalau tanda positif negatifnya, tapi saya lebih suka debit kredit biar lebih gampang. Kita masukkan nanti ke neraca saldo. Oke. Jadi pertama kita akan buat dulu tabel buku besarnya. Nah, dalam membuat tabel buku besarnya ini biasanya penyusunannya itu dimulai dari akun-akun aktiva terlebih dahulu. Biasanya paling pertama sekali itu adalah kas.
akun kas atau buku besar untuk akun kas ini agak lebih banyak, karena biasanya emang pada saat kita mencatat transaksi ini, saya pernah bilang intinya adalah uang masuk dan uang keluar, artinya kas sangat banyak dipengaruhi dari setiap transaksi yang muncul di semua perusahaan. Ini yang paling banyak, makanya agak hati-hati, dan ini mungkin akan kelihatan bagaimana akumulasi antara debit kredit yang saldo debit kredit tadi akan kelihatan di sini. Oke, nah untuk melihat ini sebenarnya kalau sudah saya tentukan akunnya akan lebih gampang, karena kita akan melihat atau menceklis setiap nomor akun yang muncul, dan sesuai di sini kita pindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Jadi kita akan lihat dari sini, karena nomor akunnya belum saya tentukan, jadi kita lihatnya dari nama akunnya aja dulu. Oke, jadi kalau untuk buku besar, nah untuk akunnya kas berarti kita akan melihat semua catatan di jurnal umum yang nama akun kasnya muncul. Jadi kalau misalnya di halaman 1 ini ada, lalu ini juga ada di pada saat transaksi nomor bukti 102, lalu 103, 105, 106, 107, lalu 0108 dan 109. Jadi hampir setiap transaksi berkaitan dengan kas. Jadi kita mulai dari halaman 1 dulu. Kita lihat di tanggal 1. Jadi tinggal kita buat di sini 2016 Januari 01. Kita lihat di sini ada keterangannya di sini kan, ada kas. Kas ini berkaitan dengan apa? Ini adalah kegiatan waktu itu penyetoran modal, penyetoran atau saldo awal. Bukan penyetoran karena ini merupakan periode sebelumnya, hasil dari periode sebelumnya. Jadi merupakan saldo awal per 1 Januari 2016. Referensinya dari mana? Dari jurnal umum halaman pertama. Jadi dari JU halaman pertama. Posisinya di mana? Posisinya sesuai dengan ini, posisi sesuai dengan JU ada di debit sebesar 9.400.000. Maka saldonya sama, karena dia di awal pasti sama-sama di debit sebesar 9.400.000. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ada di transaksi tanggal 2 dengan nomor bukti 1101, yaitu pembayaran sewa. Berarti ada kas lagi di tanggal 2 kita sebut sebagai transaksi pembayaran sewa kantor. Referensinya dari JU 1. Posisinya di mana? Posisinya kasnya ada di kredit sebesar 1.250.000. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya akan balik. Kita lihat posisi saldo akhirnya ada di debit. Lalu ada transaksi yang ada dari posisinya di kredit. Artinya apa? Dikurang. Ya kan, kita kurang. Berarti 9.400.000 kita kurang dengan 1.250.000, maka nilainya sebesar 8.150.000. Sebesar 8.150.000. Nilainya positif kan? Nah, karena nilainya positif berarti posisinya ada di debit, sama seperti saldo akhirnya. Paham ya? Lalu kita balik lagi ke soal. Ini sudah di halaman 1 sudah tidak ada lagi akun yang ada kasnya. Lalu kita lihat di halaman 2. Di halaman 2 ada kas di nomor transaksi tanggal 10. Tanggal 10 itu apa? Oh, ini berarti karena kasnya berarti adalah pembayaran utang usaha.
Referensinya ada di JU 2. Posisinya di mana? Masih di kredit sebesar 1.680.000. Sama kayak tadi, karena ini saldo akhirnya di debit, kita lihat transaksi berikutnya ada di kredit, maka dikurang. Pengurangannya berarti sisanya masih positif ya. Karena masih positif, maka pasti saldonya tetap ada di debit. Berapa nih nilainya? Jadi 7 juta, 6 juta. Jadi 6.470.000. Oke. Lalu ada lagi nggak yang nama kasnya muncul? Ada di ada di 105 pada tanggal 15, transaksi pada tanggal 15. Ini kasnya dengan pendapatan jasa, artinya penerimaan atas jasa di JU 2. Posisinya di mana? Ada posisinya di debit sebesar 3.600.000. Maka karena posisi saldo di akhir ini adalah debit dan transaksi berikutnya ada di debit, maka kita jumlahkan. Hasilnya adalah 10.070.000. Oke. Selanjutnya ada kas lagi di tanggal 20. Di tanggal 20 kas atas piutang jasa, berarti penerimaan atas piutang ada di JU 2, nilainya sebesar 3.750.000. Posisi kasnya ada di debit, maka kita catat juga di posisi debit 3.750.000. Lalu kita tambahkan, karena saldo akhirnya di debit, ada transaksi berikutnya juga di debit, maka posisinya ditambah sebesar debitnya 20 13.820.000. Oke. Selanjutnya tanggal 20, masih tanggal 20, yaitu ini beban-beban terhadap kas, artinya berarti pembayaran beban-beban perusahaan. Karena tidak terpisah, jadi kita gabung aja. Ini masih di JU 2, nilainya sebesar 2.725.000, ada di posisi kredit sebesar 2.725.000 di posisi kredit. Nah, ini berarti kita kurangi karena saldo akhirnya di debit, sedangkan akses berikutnya ada di kredit. Nilainya masih positif ya, pasti positif karena 13 juta, ini cuma 2 juta. Maka posisi saldonya juga tetap akan ada di debit. Rp11.095.000. Oke, yang untuk halaman 2 sudah semua. Lalu kita ke halaman 3. Halaman 3 ada 2, yaitu pembayaran terhadap utang dan beban bank dan life-nya Rahmawati. Ada 2, berarti di tanggal 31 ada pembayaran utang bank BU 3, karena ada di halaman 3. Posisinya di mana? Ada di
kredit sebesar, oh ini salah ya, harusnya 252.500 ya. Ini kita kurangi. 9 kurang 5, 4, 0, 10, 8, 6. Ini nanti akan saya perbaiki. Lalu ada pengambilan prime tanggal 31 IJU 3 sebesar 300. Sama masih kita kurangi, berarti 10.542. Nah, ini udah selesai. Artinya semua akun yang berkaitan dengan kas, karena kita mencatat buku besar dengan nama akun kas, sudah kita salin semua. Kalau kita lihat terakhirnya, untuk akun kas terakhir sekali setelah pencatatan semua dari dokumen kita salin, itu berada di saldo debit. Saldo debit artinya merupakan saldo normalnya kas. Kenapa? Karena kas itu adalah aktiva. Aktiva posisi normalnya dan posisi bertambahnya ada di debit. Maka ini keuangan kita masih dalam tahap yang wajar, karena dia sudah tepat saldonya ada di debit. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menyalin yang akun kas, kita akan menyalin akun lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada akun kas, lalu ada perlengkapan, ini saya mulai dari aktiva-aktivanya dulu ya. Perlengkapan, pendapatan ada piutang, ada piutang, perlengkapan, piutang, perlengkapan, piutang. Oke. Ini untuk semua aktiva sudah saya salin. Lalu ke bagian kewajiban itu ada utang usaha, ada utang bank, lalu ada modal Rahmawati, lalu ada price Rahmawati. Lalu ke bagian pendapatan. Oke, selanjutnya sudah price, berarti kita lihat ke pendapatan. Itu hanya ada pendapatan jasa, lalu kemudian beban-beban, ada beban gaji. Jadi kalau beban-beban ini harus dibuat terpisah masing-masing satu-satu. Jadi ada beban gaji, beban pengangkutan, beban listrik,
beban terbatas lagi. Beban bunga. Dan yang terakhir beban cair. Nah, artinya nanti kita akan membuat tabel sebanyak jumlah akun yang muncul di dalam jurnal umum. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 14 tabel. Dan biasanya yang paling banyak atau paling panjang isi tabelnya emang adalah kas, karena uang keluar masuknya akan sangat banyak dalam setiap transaksi. Sedangkan akun-akun lain bisa hanya satu transaksi saja atau hanya 2, mungkin 3, tapi yang paling banyak itu adalah kas. Jadi kalau cuma ada satu ya nggak masalah. Berarti kalau cuma ada satu kasus contohkan ini, berarti ada debitnya, catatannya di debit, ya udah debit langsung selesai. Jadi tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangkan, karena tidak ada transaksi berikutnya yang berkaitan dengan akun-akun yang akan kita buat. Nah, selanjutnya nanti setiap saldo akhir dari semua transaksi yang sudah kita catat itu akan kita salin di sini. Misalnya ini kas, transaksinya ada di saldo debit sebesar 10.842.500 dan ada di debit. Nanti perlengkapan di debitnya berapa, di piutang saldo akhirnya berapa, di utang usaha saldo akhirnya berapa, dan itu kita hitung semua. Nanti pada terakhir setelah semua beban-beban dan akun-akun ini kita cari atau kita salin ke buku besar dan sudah diketahui saldo akhirnya, maka akan dibuat neraca saldo. Neraca saldo ini buat aja sesuai dengan urutan nomor akunnya. Jadi dimulai dari nomor akun 1x, 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 lalu 2x, 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 hingga yang paling terakhir 5x. Jadi ini 1x, 2x, 3x, 4x, dan 5x. Kita buat, kita posisikan sesuai dengan posisi terakhir saldonya, apakah di debit atau di kredit. Lalu nanti terakhir sekali kita akan totalkan apakah total debit akan sama dengan total kredit. Nah, kalau misalnya tidak sama, maka mungkin kesalahannya adalah di pencatatan. Mungkin di penjumlahan ini ada yang salah, atau memang di catatan jurnal umumnya yang salah. Makanya nanti di referensi itu memudahkan kita, referensi ini memudahkan kita untuk mengecek kembali kalau misalnya ada kesalahan. Oh, misalnya ini salah nih, salah pencatatan. Kita tadi di jurnal umum 2, di jurnal umum 2 kita lihat itu pembayaran utang usaha jurnal umum 2. Oh, yang ini salah, yang ini. Kita lihat lagi, oh ini nomor buktinya di nomor bukti 103. Kita cek lagi nomor buktinya 103. Oh, mungkin ternyata kesalahannya adalah harusnya misalnya 200 misalnya. Nah, situ akan kita lihat. Makanya guna referensi itu adalah membantu kita untuk pengecekan kembali kalau misalnya ada suatu kesalahan. Jadi sekali lagi, untuk membuat buku besar itu tidak hanya akun kas ya, jadi semua akun yang muncul dalam jurnal umum yang sudah saya salin ini ada 14 akun, maka nanti ada 14 akun seperti tabel ini, tapi tidak sepanjang kas. Mungkin hanya 1 atau 2 transaksi saja kita salin sesuai seberapa banyak nama akun tersebut muncul. Oke? Untuk penjelasan buku besarnya sampai di sini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau nanti di WA. Sekian dulu, terima kasih.